Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 1 September 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Tante Sarah bersama keponakannya yang sedang melihatin dan mendengar tangisan-tangisan Alia di kontrakannya Pajar. Di sisi lain, Tante Sarah bersama keponakannya mendengarkan keluhan-keluhan Alia yang habis melahirkan dan anaknya telah menghilang. Di sisi lain, Tante Sarah pun berkata, ini mungkin karma karena Alia telah jahat kepada semua orang. Di situ Tante Sarah mengatakan hal-hal seperti itu bersama keponakannya, dan di situ terdengar oleh Pajar dan juga si Alia, si ular kobra. Di sisi lain, di situ Tante Merlin tidak terima setelah mendengar perkataan-perkataan dan ejekan seperti itu dari Tante Sarah. Dan Tante Merlin berkata kepada Tante Sarah, Sarah, kamu jangan bilang seperti itu. Mungkin ini musibah. Namun di situ Tante Sarah pun berkata, di balik musibah mungkin ada karma bagi Alia karena Alia selalu jahat kepada semua orang. Namun di situ Pajar mendekati Tante Sarah dan berkata, Tante jangan mengatakan hal seperti itu. Aku bukan membela siapa-siapa karena sekarang Alia akan menjadi istri aku. Aku akan menikah bersama Alia, ungkap Pajar kepada Tante Sarah sambil memanas-manasin keponakannya. Di situ semua diceritakan oleh Pajar kepada Tante Sarah. Di sisi lain, setelah berkata seperti itu dan Alia pun mendengarkan ucapan-ucapan Pajar kepada Tante Sarah. Di sisi lain, Pajar semua menjelaskan kepada Tante Sarah, dan di sisi lain keponakan Tante Sarah pun yang mau kepada Pajar mendengarkan dan sangat terpukul dan sedih sekali setelah mendengar Pajar akan menikah bersama Alia. Di situ Pajar terus mengatakan hal itu agar Tante Sarah mengerti dengan sikap dan tujuan dirinya. Namun di situ terlihat keponakannya pun bengong. Dan singkat cerita Tante Sarah emosi dan langsung menampar Pajar karena kata-kata Pajar telah menyakiti keponakannya. Dan di situ Alia pun bengong dan terkejut setelah Pajar ditampar oleh Tante Sarah. Dan di sisi lain Pajar pun merasa salah dan merasa menyakitkan keponakannya. Namun apa daya, Pajar telah mencintai Alia dan Pajar akan menikahi Alia setelah Alia melahirkan. Di sisi lain setelah melahirkan, namun Alia terkena musibah karena anaknya telah hilang entah kemana karena kejadian kebakaran di rumah sakit. Tamparan Tante Sarah kepada Pajar membuat Pajar sakit hati. Singkat cerita, keesok harinya Pajar berjalan, namun tiba-tiba Pajar bersama Alia telah dipertemukan dengan anaknya. Tiba-tiba Alia dan Pajar main ke panti asuhan, dan di situ orang panti asuhan mengatakan ada 2 bayi yang ditaruh di depan pintu. Namun di situ setelah diceritain dan Pajar dan Alia melihatnya, ternyata itu adalah anaknya Alia bersama anak Nana. Di situ Pajar menemukan hal ini sangat senang dan bahagia sekali melihat Alia sangat senang karena bertemu lagi bersama anaknya. Di situ Alia pun langsung memeluk dan menggendong anaknya yang baru lahir. Di sisi lain Pajar sangat senang dan tersenyum. Namun di situ kesalahan, padahal memang betul yang digendong oleh Alia itu anak aslinya. Namun Pajar mengatakan, Alia anak kamu ini, bukan itu, karena itu cincinnya lain. Dan ditunjukkan kepada Alia sama Pajar bahwa anaknya Nana telah ditukarkan cincinnya oleh si Kelvin dan juga Ika. Maka dari itu Alia pun sampai salah, padahal benar yang digendong pertama tadi adalah anak asli dari Alia. Yang digendong sekarang adalah
anaknya Nana, yaitu Ratu Buana. Di situ Fajar berpikir, karena setelah berpikir tiba-tiba Fajar mendapatkan WA dari Dewa karena pemakaman akan dimulai. Pemakaman massal yang berada di rumah sakit akan dimakamkan sekarang. Di situ setelah dibaca, di sisi lain Alia berkata, mungkin Dewa belum tahu bahkan anaknya masih hidup. Dan Alia pun berkata kepada Fajar, apakah kita ke sana sambil membawa anak ini? Di sisi lain inisiatif dan ide Fajar pun masuk. Kita bawa, dan jangan kita balas SMS ini, kita bawa untuk membuat Nana dan Dewa terkejut dan membuat support kepada dirinya. Di situ singkat cerita, Fajar dan Alia akan merencanakan untuk membawa bayi ke makam yang sedang memakamkan massal yang telah terjadi kebakaran di rumah sakit. Di situ Fajar pun pamitan kepada yang penjaga panti asuhan, yang menceritakan tentang bahwa anak ini telah ada di depan rumah dan aku rawat beberapa jam dan waktu, dan ternyata masih kebetulan Ibu Alia telah menumpukan dan bertemu bersama anaknya lagi. Semua diceritakan oleh ibu yang telah menemukan anak tersebut, dan Fajar pun mengerti tentang cerita ibu ini. Mungkin ada orang yang telah mengambilnya dan menyelamatkannya. Orang tersebut entah siapa, namun di sisi lain padahal orang itu yang akan menculik anaknya Nana dan juga si Alia. Singkat cerita, setelah beres administrasi di sebuah panti asuhan, Fajar pun langsung pergi akan menuju ke sebuah makam. Namun setelah nyampe keluar, tiba-tiba ada suara bunyi di depan panti asuhan tersebut, yaitu suara orang. Dan di situ sangat terkejut sekali. Di situ terlihat Ika yang memantau bersama Kelvin yang sedang melihatin kebahagiaan Fajar dan juga Alia. Karena setelah bertemu bersama anaknya, Alia dan Fajar pun sangat senang. Di situ Kelvin melihatin dan sambil sangat jengkel sekali, dan Ika pun akan mengambil anak tersebut, namun keburu ketemu oleh Alia. Di sisi lain, semua teman-temannya Ika memandang dan melihatin Fajar bersama Alia. Tiba-tiba terdengar suara dan Fajar pun akan melihatin suara tersebut yang ada di taman. Setelah itu Ika dan Kelvin langsung bersembunyi karena ketakutan Kelvin dan Ika. Takutnya Fajar melihat dan menemukan dirinya yang akan mengambil bayi tersebut. Di situ berusaha Ika dan Kelvin bersembunyi dan merangkak untuk menghindari datangnya Fajar. Fajar terus berjalan akan melihatin suara-suara tersebut yang ada di taman di depan panti asuhan itu. Dan setelah dekat di sebuah taman, Fajar terus mencari, namun tidak ada siapapun, dan Kelvin dan Ika terus mengansrot untuk bersembunyi agar jauh dari tempat tersebut. Di situ terlihat Fajar terus mengintai, dan setelah nyampe Fajar mencari, namun di situ tidak ada orang satupun. Dan di sisi lain, setelah Fajar meninggalkan tempat tersebut, Kelvin pun langsung berdiri dan melihat Fajar pergi dari situ. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.